Belum lama ini Honda baru saja merilis motor terbaru mereka di kelas setengah liter alias 500 cc. Motor-motor ini sepenuhnya menggunakan platform baru yang belum pernah dipakai Honda sebelumnya. Motor pertama yang akan kita bahas di sini adalah all new Honda CB500. CB500 dirilis oleh Honda India bebarengan dengan 10 motor Honda baru yang dipasarkan di India. Berbeda dari GB350 yang dirilis beberapa tahun sebelumnya, CB500 ini menggunakan mesin silinder tunggal yang lebih besar, yaitu berkapasitas 501 cc, fuel injection berpendingin udara tradisional dengan tambahan oil cooler. Pemilihan mesin silinder tunggal berkapasitas besar tentunya mengincar satu hal, yaitu torsi melimpah di putaran rendah. Honda mengklaim mesin CB500 mampu menghasilkan tenaga puncak 28 horsepower dan torsi 43,3 Nm. Ini merupakan sebuah karakter mesin yang dirindukan oleh para penggemar motor retro yang mendambakan mesin silinder tunggal berkapasitas besar seperti mesin motor klasik yang menawarkan torsi melimpah sejak putaran rendah dengan suara dentuman khasnya yang tidak bisa ditemui di mesin motor modern. Tenaga mesin ini disalurkan ke roda belakang melalui penggerak rantai dengan transmisi 5 percepatan yang dikombinasikan coupling assist and slipper clutch. Fitur elektronik bawaan standar motor ini meliputi ABS 2 channel, kontrol traksi, serta konektivitas Honda Road Sync yang bisa terhubung dengan smartphone. Karena ditujukan sebagai motor retro klasik dan mengusung nama besar CB, secara tampilan, all new Honda CB500 ini mempunyai garis desain yang mirip seperti pendahulunya Honda CB500 yang diproduksi Honda pada tahun 70-an. Bagian lampu-lampunya serba berbentuk bulat, spion bulat, speedometer juga bulat, serta tidak ketinggalan jok rata ala bangku warteg khas Ichikiwir. Secara keseluruhan, komposisi motor ini ditata dengan baik, sehingga menghasilkan visual motor retro yang nggak setengah-setengah. Selain itu, motor ini juga terlihat kekar dan gagah, mengingat mesin yang diusungnya mempunyai dimensi besar, yang membuat bagian tengahnya terkesan padat berisi. Motor ini akan tersedia dalam beberapa opsi pilihan yaitu velg jari-jari dan velg cash wheel yang sudah dilengkapi pengereman cakram depan belakang. Di pasar India, CB500 ini dibanderol dengan harga Rp280 hingga Rp310.000 atau jika dirupiahkan sekitar 52 hingga 58 jutaan. Di kelas serupa, CB500 ini harusnya menjadi pesaing terdekat dari Yamaha SR400 ataupun SR500 yang sama-sama mengusung mesin silinder tunggal. Namun sayangnya, kedua motor tadi sudah dihentikan produksinya beberapa tahun yang lalu. Kelas 400-500 cc silinder tunggal sendiri sudah jarang ditemui saat ini. Bahkan, Royal Enfield juga sudah menghentikan model klasik 500 cc mereka karena alasan regulasi emisi dan pergeseran tren ke mesin twin cylinder. Untuk itu, Honda menghadirkan CB500 untuk mengisi segmen yang telah ditinggalkan tersebut. Sementara itu, di kelas retro setengah liter, saat ini Honda CB500 akan berhadapan langsung dengan Benelli Imperiale 400 dengan mesin silinder tunggal lebih kecil. Lalu ada PSA Gold Star dengan mesin silinder tunggal 652 cc ataupun Royal Enfield Bullet 650 yang menggunakan mesin 650 cc twin cylinder. Dengan menawarkan sensasi silinder tunggal big bore dan harga yang lebih terjangkau dari kompetitor 650 cc, Honda CB500 akan menjadi alternatif pilihan yang menarik bagi pecinta motor retro klasik. Motor setengah liter yang belum lama ini juga dirilis oleh Honda adalah all new Honda CB500 Super 4. Motor bergaya retro modern yang diproduksi oleh perusahaan patungan Wuyang Honda Cina ini resmi diperkenalkan di Cina pada ajang Chongqing Motor Show. Penamaan Super 4 sendiri sejak dulu telah dipakai Honda untuk menamai seri Honda CB yang mengusung mesin 4 silinder berperforma tinggi. Misalnya seperti CB400 Super 4 dan CB1300 Super 4. Dan sesuai dengan nama belakangnya, CB500 Super 4 ini mengusung platform mesin 4 silinder segaris yang sepenuhnya baru. Kapasitas mesinnya adalah 502 cc, DOHC,
4 katup per silinder, pengkabutan bahan bakar fuel injection dengan sistem pendingin cairan. Tenaganya diklaim mampu menghasilkan 71 horsepower pada 11.000 rpm dan torsi puncak 47,1 Nm pada 10.000 rpm. Sebuah tenaga yang hampir menyamai XSR 700 yang bermesin 689 cc crossplane. Dengan tenaga tersebut, dalam kondisi standar CB500 Super 4 mampu mencapai kecepatan tertinggi hingga 180 km per jam. Meskipun dikembangkan di China, bukan berarti kualitasnya asal-asalan. Mengingat motor buatan China saat ini sudah jauh lebih bagus dari motor China terdahulu. Untuk itu, CB500 Super 4 juga mempunyai build quality yang tidak kalah dengan produk global Honda yang lainnya. Garis desain motor ini terinspirasi dari pendahulunya CB400 Super 4. Hal ini bisa dilihat dari bentuk tangkinya yang mirip, grafis warnanya, bodi belakang, knalpot, hingga bentuk headlampnya yang sama-sama berbentuk bulat. Bisa dibilang, CB500 Super 4 ini adalah versi modern dari CB400 Super 4, karena terdapat beberapa fitur modern yang disematkan, seperti suspensi belakangnya yang menggunakan monoshock, suspensi depan sudah memakai upside down, lampu-lampu sudah full LED, dan silinder mesinnya tidak lagi menggunakan desain sirip pendingin seperti CB400 Super 4. Selain itu, motor ini juga sudah dilengkapi fitur Honda e-Clutch generasi kedua, di mana fitur tersebut memungkinkan perpindahan gigi tanpa menekan tuas kopling. Singkatnya, fitur ini kayak naik Supra Bapak atau motor bebek biasa, jadi tidak perlu repot menekan kopling sejak gigi pertama, pindah gigi, dan turun gigi, maupun saat berhenti di lampu merah. Semuanya sudah diatur pakai perangkat elektronik dan sensor-sensor yang otomatis menyesuaikan kinerja kopling. Di pasar Cina sendiri, CB500 Super 4 ini mempunyai pesaing sepadan, yaitu ZX Moto 500F, sebuah retro modern buatan pabrikan lokal Cina yang sama-sama mengusung mesin 500cc 4 silinder. Untuk saat ini, CB500 Super 4 yang dijual resmi di pasar Cina dibanderol seharga 42.980 yuan, atau jika dirupiahkan setara 113 jutaan. Nah, selain pasar Cina, CB500 Super 4 juga telah resmi dijual di negara Jepang. Namun, versi Jepang ini sedikit berbeda, karena kapasitas mesinnya dirubah menjadi 400 cc untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku di sana. Secara keseluruhan, versi Jepang ini, tampilan maupun fiturnya sama saja dengan CB500 Super 4. Hanya saja, karena kapasitas mesinnya lebih kecil, yaitu 399 cc, tenaga yang dihasilkan menjadi lebih rendah, yaitu 58 horsepower di 11.500 rpm, dan torsinya 38 Nm pada 9.750 rpm. Untuk harganya, CB400 Super 4 di pasar Jepang dibanderol 998.800 yen, atau jika dirupiahkan, setara 111 jutaan. Nah, jika kedua motor retro setengah liter ini Tipoyo masuk ke Indonesia dengan harga yang bersaing dan masuk akal, tentunya kedua motor ini akan sangat menarik, khususnya bagi penggemar motor bergaya retro. Di mana CB500 dengan gaya klasiknya akan memanjakan pecinta retro klasik, apalagi yang hobi dengan motor custom, mengingat desainnya yang klasik sangat berpotensi untuk dijadikan basic motor custom. Sementara itu, CB500 Super 4 bisa menjadi opsi pilihan bagi yang suka motor bergaya retro, namun menginginkan mesin berperforma tinggi layaknya motor sport. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai kedua motor baru Honda ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.